Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini besok tanggal 1 bulan Maret deh. Kemungkinan besar puasa antara tanggal 22-an. Puasa Ramadan tahun ini, tahun 2023. Insya Allah kita tunggu dulu almanak kalender Muhammadiyah. Kita tunggu. Kalau saya menunggu almanak dan kalender Muhammadiyah. Kemudian setelah itu saya menyimak pantauan pemerintah Indonesia, Republik Indonesia, yang biasanya memantau hilal di beberapa tempat, termasuk juga di daerah kita ini, di Basmol, sampai di Papua itu. Insya Allah mudah-mudahan kita tunggu pengumuman dari pemerintah. Kalau kita baca di dalam Al-Quran, kutiba, dituliskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kalau ada Allah memanggil wahai orang-orang yang beriman, itu kata Ibnu Mas'ud, kalau saya nggak salah baca, cepat perhatikan, mesti ada perintah yang besar atau ada larangan yang sangat besar yang Allah larang. Nah, itu kita perhatikan. Jadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan, dituliskan, ditentukan, diperintahkan kepadamu semuanya untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kita. Nabi Adam puasanya menurut riwayat setahun, tahun ini puasa, tahun depan berbuka. Nabi Ibrahim juga termasuk lama berpuasanya, Nabi Musa juga lama. Lah kita alhamdulillah umat yang puasanya sebentar, pahalanya lebih banyak. Berkah jadi umat Nabi Muhammad. Nah, kutiba alaikumusiyam, apa sih tujuannya? La'allakum tattaqun, mudah-mudahan, semoga. Lah belum tentu, namanya juga mudah-mudahan berharap. Karena apa? Tujuan kita berpuasa la'allakum, mudah-mudahan jadi orang bertakwa. Kenapa mudah-mudahan? Ya karena kam min siyamin laisa lahu siyamuhu illa zu wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa selain lapar dan haus. Insya Allah nanti kita bahas ini tentang kisah-kisah yang ada di dalam bulan Ramadan sehingga kita bisa meningkatkan kekhusyuan kita di dalam berpuasa. Nah, ini yang mau saya bilang, kenapa sih pentingnya puasa nih? Kalau dulu waktu saya di pesantren, Pak Yai pernah bilang gini, waktu itu malam-malam setelah sholat taraweh di masjid yang besar, beliau berceramah kepada santri-santrinya pada jamaah taraweh. Waktu itu Allah menciptakan semuanya. Dan mereka tuh makhluk-makhluknya ditanya. Juga termasuk nafsu, diciptakan oleh Allah ditanya. Wahai nafsu, siapa engkau? Dan siapa aku? Kata Allah. Apa kata nafsu? Engkau adalah engkau, aku adalah aku, lulu gue. Nah, begitulah kira-kira. Lalu Allah bilang, bakar dia di neraka 1000 tahun. Allah membakarnya 1000 tahun di neraka yang sangat panas. Dari apinya merah sampai berubah jadi biru. Lalu setelah itu diangkat, ditanya, siapa ya? Nafsu, siapa engkau dan siapa aku? Lulu gue, lulu gua, kata nafsu. Lulu lah, gua lah. Nah, ya sama juga seperti anak zaman sekarang. Kalau ngomong kan kayak begitu. Kagak ada punya hormat sama orang tua. Jadi bakar lagi di neraka. Allah bilang, dibakar lagi di neraka. Apinya itu yang ini di nerakanya bukan neraka api, tapi neraka dingin. Nerakanya dingin. Sehingga itu nafsu itu dibikin jadi dingin banget. Setelah bakar 1000 tahun yang sangat panas, ini nerakanya dingin. Dinginnya minta ampun. Lalu diangkat lagi, ditanya, wahai nafsu, siapa engkau? Siapa aku? Nafsu bilang, lulu gua. Bakar lagi, tapi di nerakanya ini neraka yang dikondisikan seperti puasa. Nah, bagaimana itu? Neraka yang dikondisikan seperti puasa, ditaruh di dalam neraka, tapi kondisinya seperti puasa begitu. Ya mungkin kagak dikasih makan kalau kita mah. Itu begitulah kira-kira. 1000 tahun. Setelah itu diangkat, Allah tanya, nafsu siapa engkau? Siapa aku? Baru dia bilang, aku adalah hambamu, engkau adalah Tuhanku. Nah begitulah nafsu.
Kenapa? Karena merasa nafsu itu udah punya semuanya. Makanya dia sok. Coba Korun, waktu dia masih miskin, dia berkata, wahai Nabi Allah, itu Korun itu bagus bacaannya membaca kitab Taurat Nabi Musa. Bagus bacaannya dan dia rajin membacanya. Karena Korun miskin. Begitu Korun kaya, dia udah lupa segalanya dan dua punya. Lu mau apa? Wahai Korun, Nabi Musa minta engkau untuk membayar. Mungkin kayak kita menjakat gitu ya. Enak aja lu, gua boleh nyari sendiri katanya kan. Padahal Nabi waktu itu Korun miskin. Lalu Korun berkata kepada Nabi Musa, wahai Nabi Allah, tolonglah ajarkan saya bagaimana supaya mempunyai harta. Lalu Nabi Musa mengajarkan cara membuat emas. Itu yang saya baca di dalam sejarah, cara, karena Korun itu pengrajin pandai emas, membuat emas. Dia setelah itu dia pandai membuat cincin-cincin gitu, kalung-kalung atau hiasan-hiasan dari emas dan dijual. Dan Korun menjadi kaya. Dan kayaknya Korun itu sampai-sampai kalau zaman sekarang nih, kita nih misalnya di Jakarta, lalu kita misalnya lagi berada di suatu pulau, misalnya di Kepulauan Seribu, lalu kita nemu harta, disebut harta apa? Harta karun. Padahal kapan si karun ke Jakarta? Coba. Lalu kita pergi ke Bogor misalnya, lalu kita nemuin misalnya harta di dalam bumi di Bogor. Lalu disebut apa? Harta karun. Saking banyaknya itu. Padahal karun di Afrika. Di Mesir kena Afrika. Kapan ketika karun cepat ke Bogor? Tapi disebut juga harta karun. Saking banyaknya tuh hartanya si Korun tenggelamin sama bumi. Makanya juga begitu. Orang diperintahkan untuk berpuasa supaya tujuannya apa? Tujuannya menahan diri. Ada satu anekdot di Malaysia itu, ada seorang anak bertanya kepada bapaknya, "Pak, kenapa kita disuruh berpuasa?" Apa jawab bapaknya? Ya karena supaya kita bisa merasakan penderitaan orang miskin yang tidak makan dalam satu hari, besok nggak tahu mau makan pakai apa, tadi malam lapar, besok malam lapar. Tapi Pak, apakah orang miskin kalau maghrib mereka pergi ke KFC seperti kita? Jadi orang miskin itu lapar, nanti kalau misalnya udah maghrib mereka pergi ke KFC seperti kita. Nah, coba itu bayangin, anak-anak kritisnya luar biasa. Kam bin soimin laisalahu siamuhu. Tidak berapa banyak orang yang berpuasa, mereka cuma dapat lapar dan haus, cuma nunda makan doang. Habis waktu imsak ditunda makannya sampai maghrib. Begitu buka puasa segala macam dihidangkan itu. Huruf B, bakpao, bakpia, bacang, bakmi. Itu baru B doang, belum A. Ayam, apel, anggur, apalagi nggak tahu, semuanya ada, cuma nunda makan doang. Akhirnya apa? Tidak merasakan hikmahnya berpuasa. Makanya kan itu orang-orang ulama-ulama zaman dulu kalau masih puasa nggak ribut nyiapin ini nyiapin itu, kagak. Kenapa? Karena masih puasa. Ntar kalau udah selesai maghrib baru dah. Makanya banyak di antara kita waktu bulan puasa pengeluaran jadi tambah bengkak daripada bulan lain. Nah dulu nih ada istilahnya orang Belanda waktu Indonesia masih dijajah Belanda. Kalau udah deket-deket mau puasa, kalau ada pencurian, apa dibilang sama Belanda? Lihat tuh orang selam katanya kan. Orang selam itu karena mau puasa lah dia nyuri. Coba bayangin. Bisa begitu orang. Gara-gara siapa tuh? Gara-gara kita sendiri yang tidak bisa mengendalikan nafsu. Begitu bulan puasa semua ada tuh. Semua peningkatan. Ya mungkin kalau dibilang berkah ya gaji segitu-gitu aja, pendapatan segitu-gitu aja kok makanan tambah banyak. Ya bukan seperti itunya barangkali ya. Coba perhatikan orang-orang yang bisa buka puasa pakai nasi putih sama garam sama air putih aja, alhamdulillah. Coba tengok. Sementara di bagian lain, di Facebook, di Instagram itu ditampakkan segala macam makanan ada di situ. Makanya lakam min soimin laisa lahu siamuhu illa zu wal atos, kecuali lapar dan haus aja. Jadi ketika itu nafsu dibakar sama Allah dengan neraka yang seolah-olah dikondisikan sebagai puasa. Jadi nafsu itu enggak berani lagi dia menantang Allah. Nah begitu juga kita. Kalau kita biasanya nih yang suka pada ribut, yang suka pada rame, itu kan mereka yang merasa udah pada punya semuanya. Pendapatan ada, simpanan banyak. Nggak boleh kesindir dikit, bahkan agama pun ditantang. Bahkan Rasulullah pun dikritik. Karena apa? Mereka merasa sudah punya semuanya.
udah mampu semuanya. Jadi mereka melawan lah itu. Coba kalau mereka hidupnya dikondisikan seperti puasa. Bukan bulan puasa aja. Sepanjang tahun. Hidupnya dikondisikan puasa. Mau jajan kagak bisa. Mau makan nggak bisa. Kenapa? Ya karena yang halal pun nggak bisa. Kenapa? Karena kondisinya dalam keadaan dikondisikan sebagai puasa. Coba ya. Orang-orang yang belum berkuasa luar biasa kritiknya sama pemerintah. Begitu dia berkuasa lebih gila lagi daripada yang udah pernah berlalu. Begitu, coba perhatiin, rata-rata begitu. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita nih di bulan puasa. Teringat jangan sampai kita semuanya ini laisa lahu siyamuhu illa zu wal atos. Jangan sampai tidak dapat apa-apa berpuasa kecuali dapat lapar dan haus saja. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih atas segala perhatian. Bukannya mau nasehatin orang, karena saya begini, kalau saya belum ngerjain saya kagak mau ngomong. Kenapa? Ntar gue ditanya gimana jawabnya. Kalau Allah tanya lu nggak ngerjain, lu udah ngomong nasehatin orang. Bukan begitu, kagak mau nasehatin orang. Cuma ini teringat saya ketika Pak Yai berkata bahwa nafsu itu dibakar 3.000 tahun. Neraka panas, neraka dingin, dan neraka puasa. Baru dah dia mau ngalah. Barulah dia mau ngaku. Begitu juga kita. Begitu kita dikasih ujian yang berat sekali. Sampai gak punya apa-apa. Barulah kita mau bersujud. Kalau kagak mana ada. Subuh kesiangan. Orang udah pada sholat duha aja baru sholat subuh. Johor kerepotan. Mana sempet sholat johor. Lagi bisnis nih. Lagi ada klien nih. Nanti aja sholat johor. Akhirnya apa? Johor kerepotan. Asar kelupaan. Masih ada bisnis. Asar kelupaan. Maghrib di jalanan. Masih macet di jalanan. Isa ketiduran, udah kecapean. Makanya kan kalau saya enggak salah ya Rasulullah pernah bersabda au kama qala Rasul. Kalau saya enggak salah ya, au kama qala Rasulullah, mungkin juga kalimatnya tidak sama, tapi saya lupa membacanya itu. Jadi begini intinya. Orang yang tidur dari habis Isya sampai subuh enggak ada bangun mengingat Allah, ya dalam bentuk bersalawat, dalam bentuk sholat malam. Kalau nggak sanggup sholat malam, bersolawat 1-2 kalimat, teringat membaca ayat Quran, itu dia tidur macam dikencingin setan. Nah, setan tuh senang dikencingin sama setan, jadi WC-nya setan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita. Mudah-mudahan kita semua bisa sampai kepada bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Wah, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah wabalighna Ramadan, dan mudah-mudahan kami semua sampai kepada bulan Ramadan. Kita nggak tahu apakah kita sampai bulan Ramadan tahun ini, insya Allah ke tahun depan lagi, atau umur kita. Udah banyak saudara-saudara kita kan yang nggak sampai kepada bulan Ramadan. Jangankan bulan Ramadan tahun depan, bulan Ramadan tahun ini juga nggak nyampe. Kita nggak tahu. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita. Mudah-mudahan ini semuanya kita kaum muslimin dipanjangkan umurnya, disehatan badannya, dibanyakan rezekinya, sehingga bisa berpuasa bulan Ramadan dengan baik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.